Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari Kahmat Dani Fai ya. 1798. Assalamualaikum Om Sanda, izin bertanya. Apakah burung murai pastol itu bisa stabil kerjanya? Atau memang kinerjanya itu naik turun? Terus faktor apa yang mempengaruhinya? Mungkin kemampuan, umur, mental, atau settingan. Soalnya burung saya pastol kinerjanya naik turun. Kadang burung bagus, kadang kurang. Walaupun settingannya sama. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sering saya katakan bahwa murai batu pastol adalah murai batu yang masih muda. Artinya burung itu masih dalam pertumbuhan. Bukan pertumbuhan di fisik saja ya. Kalau pertumbuhan fisik itu kan hampir keseluruhannya udah kelihatan kayak burung dewasa ya. Tetapi itu tetap ada pertumbuhan di fisik. Numbuhnya di mana? Di ekor. Ya, biasanya itu mentoknya ekor itu setelah dia 2 kali urakan atau sekitar 3 tahunan lah, itu baru dia nanti mentok. Terus juga ada pertumbuhan di tingkat volume. Nanti ini kan mutasi, setelah mutasi nanti rontok bulu, itu nanti ada penambahan untuk tingkat volumenya. Begitu juga nanti mabung berikutnya, itu akan bertambah terus gitu ya. Umumnya yang saya temukan antara 2 kali urakan baru dia nanti mentok untuk pertumbuhannya di fisik ya. Nah, selain fisik ini tadi, yaitu karakter. Oke ya, artinya ini psikologis. Karakter ini kan sesuatu yang bisa dibentuk, dia punya dasar, dan bisa dipertajam. Pengertiannya seperti itu. Ya kan? Nah, di saat kita punya burung murai batu yang masih muda, apalagi saat pastolnya sudah nampil, punya keinginan tarung yang kuat. Biasanya sih memang burung-burung pastol itu teman-teman, kalau dia punya keinginan tarung, seolah-olah paling bisa tarung. Kalau dia itu berani, seolah-olah dia paling berani. Tetapi sebenarnya untuk kestabilan, ya, karena ini masih ada pertumbuhan, kestabilan birahi, emosi, dan mentalnya ini belum ada. Karena dia masih dalam pertumbuhan. Ya, psikologisnya ini juga akan tumbuh terus. Sampai dia nanti mentok dikatakan dia dewasa. Gitu loh. Nah, banyak permasalahan yang dihadapi burung murai batu muda, entah itu pastol ataukah mabung pertama. Burung tadinya enak, kerjanya serem, luar biasa. Tiba-tiba entah kenapa kok burung itu setiap digantangkan cuman terbang-terbang aja. Artinya burung sudah jatuh mental atau pedot bahasa Jawanya. Ada lagi yang dia cuma ngecun-ngecun aja, patuk-patuk ornamen. Dia sering main di sudut sangkaran atas, di pelengkungannya itu ya, terbang ke atas, lur gitu ya. Atau dia juga bisa biasanya itu matuk-matuk ornamen, matuk-matuk pintu sangkar. Nah, itu menandakan burung itu sudah mendekati ke OB. Jadi OB itu mindset yang salah untuk burung yang dipelihara dalam sangkar harian dan hidup nunggal. Karena burung yang dia hidup nunggal seharusnya mindset birahi itu arahnya ke emosi, ke sensitivitas, ke arah keinginan tarung, keinginan bersaing ya, semangat tarung dan semangat bersaing. Itu harusnya normalnya seperti itu. Tetapi karena terlalu tingginya birahi ini tadi yang mindsetnya salah, birahi ini cenderung ke kawin, ngajak kawin. Ya, akhirnya jeruk minum jeruk gitu ya. Kamu cowok ngajak cipok-cipokan cowok, kan nggak normal. Ya, yang normal itu gimana? Ya.
cowok nyipok cewek, gitu loh normalnya seperti itu. Nah, burung murai batu itu dikatakan tidak normal saat dia ketemu murai batu jantan kok dia ngerayu. Artinya nggak normal. Itu karena burung itu mindset birahinya yang salah. Orang biasa sebut itu over birahi. Ada seperti itu. Ada juga yang dia itu tambah beringas. Wah, gaya tarungnya set awal tuh ngotot luar biasa bagus, ngecun jatuh ke bawah nguntul. Bahasa Jawanya itu lurutes. Di bawah ngepel gitu loh teman-teman. Ada seperti itu. Nah, macam-macam permasalahan ini kan artinya apa? Inilah yang sebagai bukti bahwa murai batu muda itu belum punya kestabilan. Gitu loh ya. Nah, jadi gini. Kita kan udah tahu nih murai muda, ya. Ini yang paling mudah itu kita gambarkan ya seperti mana manusia lah. Anggap aja kita punya burung yang sudah punya karakter bagus, ya, mental juga bagus. Seperti mana anak SMP. Wah, itu kalau dia punya karakter nakal tuh ya. Yang biasa dancuan lah teman-teman ya. Ya itu gambarannya murai batu yang masih muda itu tadi. Anak SMP itu ya, wah kalau kayak naik motor kayak nggak punya rasa takut ya. Kalau dia bisa balap itu nggak punya rasa takut itu. Beda dengan umur-umur seperti saya. Kalau saya ini kalau dibonceng naik motor ya udah pegang pundak, kalau nggak pegang perut ini. Karena udah tahu ya. Udah mikir kalau nanti jatuh itu sakit. Nah kalau anak-anak ini tadi ya nggak takut dia. Tapi kalau sekali dia jatuh, baru itu. Ingat itu sampai tua nanti. Wah, jatuh itu rasanya seperti ini. Begitu juga sewaktu dia merasa paling hebat. Iya, teriak-teriak, meke-meke, sumpah serapah semua hutan dikeluarkan. Bahkan yang sensitif-sensitif itu ya juga dikeluarkan gitu ya. Kayak seolah-olah nggak takut gitu ya didengar orang lain itu. Sekali ketabok, pak ya, yang nabok orang udah dewasa. Wah, itu udah traumanya itu seumur hidup itu nanti. Nah, burung juga begitu. Jadi seolah-olah sewaktu dia paling berani, paling bisa, kena batunya, ketemu burung dewasa yang dia pokoknya ngentaki lah ya. Wah, dihajar tuh sama dia. Ini nggak bisa melawan lagi yang muda ini. Karena dia belum bisa apa ya, ritme mainan itu belum paham dia. Masih pokoknya kerja aja lah gitu. Ya, butuhnya pokoknya tarung ya. Nggak tahu tuh tenaganya bagus atau enggak ya. Apakah dia nanti capek atau enggak. Terus aja dia kayak seolah-olah gitu. Giliran ini bisa membawa ya ritme permainan ini tadi. Ini terus nggak bisa nyerang, jatuh mental dia. Itu loh ya, yang sering dapat masalah di burung muda itu seperti itu. Oke lah. Karena kita udah tahu nih, ya, burung tidak stabil di psikologis loh ya pengertiannya. Burung tidak stabil di psikologis. Saya itu lebih suka begini teman-teman. Ada orang itu yang berpendapat bahwa murai batu muda itu sewaktu dilombakan jangan disetting kencang. Ya. Kalau aku nih ya, harian kamu setting biasa aja. Murai muda ini saya bilang tadi kan ya, kalau dia udah punya birahi dia tuh seolah-olah mau kamu jangkrik 5, 3, kalau dia udah punya birahi itu seolah-olah di rumah seolah paling gacor, bunyi aja. Itulah tipe kalau burung murai batu muda itu seperti itu, apalagi pastol. Umumnya memang seperti itu. Dia udah dapat birahi nih, walaupun kamu kasih jangkrik 3, itu gacor dia itu. Ya, kalau burung pastol belum gacor, artinya dia memang belum dapat birahi. Gitu loh. Kalau udah dapat birahi, udah seolah-olah. Apalagi kalau di rumah itu banyak burung. Walaupun di rumah itu banyak burung dan burung itu burung tua, dia hanya yang paling muda ini, pastol sendiri. Umumnya, biasanya nih ya, pastol itu nggak mau ngalah itu.
Burung tua bunyi ikut bunyi, sana bunyi ikut bunyi. Itu loh ya. Wataknya burung murai batu muda itu seperti itu. Nah, jadi karena dia punya seolah-olah seperti ini, settingan untuk harian saya tuh lebih kerendah. Dengan patokan apa? Yang penting dia bunyi, yang penting dia tidak ngembang bulu. Oke? Artinya kondisinya tetap fit dan dia tetap menjaga birahi. Nah, beda cerita sewaktu di lomba. Jadi jangan salah nih ya. Settingan lomba ini kan kita berikan hanya dalam waktu dekat ya. Kurun waktunya paling lama kan mungkin 3 hari sebelum hari H. Jadi upaya seperti mana pakan EF yang kita berikan itu kan memang di mana kita melebihkan jumlah pakannya, EF kita lebihkan, ya itu pasti akan berdampak juga naiknya birahi. Oke ya. Sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah tenaga. Ya, jadi alasan kenapa kok dia waktu mau dilombakan harus diberikan nutrisi yang bagus, diberikan up lah istilahnya kalau orang burung disetut ya. Ini wajib menurut saya kalau untuk ukuran burung pastol. Ya. Oke, orang berpendapat tadi kan saya katakan ada yang dia takut dikasih settingan tinggi. Ya, kalau settingan tinggi itu harian jangan settingan tinggi. Tetapi ya kalau untuk lomba menurut saya ini hal yang wajib. Ya, oke. Karena kita pengennya burung itu mendapatkan tenaga yang bagus. Karena ini yang dia perlukan. Burung sudah punya karakter, kemauan tarung yang kuat. Sewaktu dia kerja tanpa, wah pokoknya morsir tuh kerja. Itu watak dari burung muda itu seperti itu. Kalau dia berani paling berani, kalau dia bisa tarung seolah-olah paling bisa tarung. Sewaktu dia porsir tenaga itu, nah sampai tenaga itu habis dia tidak melawan, ini loh yang jatuhnya masalah. Karena dia belum punya kestabilan di mental, biasanya mentalnya pasti bermasalah. Nah, alasannya kenapa kok dia itu diberikan settingan up ya. Nanti sesuaikan aja. Tapi intinya settingan inilah ya, nutrisi inilah yang dibutuhkan dia. Tadi karena burung itu kalau dinaikkan EF pasti juga secara otomatis menaikkan birahinya ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah tenaga. Lantas solusinya gimana? Ya. Nah, teman-teman kan tahu bagaimana untuk menurunkan birahi atau meredam birahi. Tahu kan? Bukan hanya mengurangi loh teman-teman. Untuk jumlah EF, untuk menurunkan birahi itu ada cara lain selain menurunkan jumlah EF. Di sini kan jumlah EF kita naikkan. Artinya ada rawatan yang kita tambahkan. Seperti mana? Sebelum gantang kita mandikan. Kalau burungnya terlalu beringas, bisa kita mandikan di malam hari H-1 lomba. Bisa juga kita mandikan sebelum kita berangkat ke gantangan. Yang fungsinya untuk meredam birahinya, tetapi tenaganya tetap didapat dengan bagus. Itulah alasannya. Oke ya. Umumnya ini oke, nggak masalah. Banyak yang akhirnya setelah saya berikan rumus ini bisa jadi solusi. Ya, banyak dari teman-teman akhirnya burungnya oke kerjanya. Nggak ada dampak masalah. Sampai dia nanti mabung sekali, mabung 2 kali, burung tetap stabil. Ya. Ada sebagian orang juga yang masih takut kan. Akhirnya ya saya kasih solusi. Karena PR dari semua ini tadi kan, saya katakan tadi bahwa pentingnya burung murai batu muda adalah tenaga. Kalau memang takut dengan setut pakannya yang katanya bisa menaikkan birahi, ya saya kasih solusi yaitu memberikan suplemen yang memang fokusnya di tenaga.
Gitu loh. Kan kita butuhnya tenaga nih. Burung kita ini yang dibutuhkan dia tenaga. Maka saya nggak suka kalau burung, atau nggak cocok dengan pendapat bahwa burung muda, entah itu pastel atau mabung pertama, saat mereka ini biasanya pukul rata. Pokoknya jangan disetting tinggi ya, disetting rendah. Ya setting rendah itu kalau harian oke. Tetapi kalau udah bicara lomba, karena yang dibutuhkan untuk burung mendukung keberanian dia ya, mental dia, semangat tarung, birahi dia, untuk kesiapan ini yang pendukungnya adalah tenaga. Akan dirasa percuma burungmu punya materi banyak, mental yang bagus, tapi tenaga nggak ada. Ya nggak kerja. Awalnya mungkin kerja, belakangnya meletik-meletik. Ya kalau burungmu itu mentalnya bagus. Ya, tadi saya katakan bahwa burung murai batu muda mentalnya masih labil. Ah, itu yang ditakutkan nanti malah jadi jatuh mental. Jangan sampai dia jatuh mental. Jangan sampai yang sudah kita olah ini tadi, sebenarnya burung itu sudah punya bakat bagus, jadi receh gara-gara ini. Gitu lah ya. Kembali ke suplemen untuk tenaga. Maka kan ada beberapa suplemen dan punya tujuan yang berbeda-beda. Dimana berontak untuk apa, ngedur untuk apa, ya. Jadi waktu itu kan banyak teman-teman yang bertanya, Om Sanda, apa caranya, bagaimana? Burung saya ini seperti ini. Jadi saya membaca permasalahan itu. Hampir kurang lebih 1 tahun lah ya. Saya evaluasi, coba saya lihat. Oke lah, saya akan keluarkan. Jadi satu suplemen yang memang dia fokusnya hanya di tenaga, yang fungsinya untuk burung itu. Jadi kamu jangan takut burung itu setelah diberikan suplemen kok dia jadi birahi, jadi terlalu emosi. Karena tidak ada urusannya untuk menaikkan birahi. Saya kasih contoh ya. Oke, jadi ini suplemennya namanya ngedur. Nih teman-teman ya, namanya ngedur. Oke, kelihatan ya. Ngedur ini, saya bacakan. Suplemen lomba, konsentrasi tinggi, menjaga stamina. Di sini teman-teman, tanpa harus menaikkan birahi. Ingat, ini bukan penggacor ya. Fungsinya hanya untuk menjaga stamina, supaya tenaga burung kita itu tidak kehabisan tenaga saat digantangkan. Ini sangat direkomendasikan untuk burung muda. Nah, pertanyaannya kalau burung dewasa bagaimana Om Sanda? Ya sama aja. Ya, kalau teman-teman pengennya burung bisa main 3 sesi, 4 sesi dengan dia tetap mendapat durasi kerja yang bagus, ya teman-teman solusinya bisa pakai ini, suplemen untuk menjaga stamina itu tadi. Nah, kalau memang pengennya pakai alami, ya silahkan pakai alami, yaitu pakai nutrisi EF ya yang kita berikan. Ya, kalau di situ memang menaikkan birahi, cara untuk meredamnya adalah memandikan. Gitu Om ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.